Bismillahirrahmanirrahim. Ramo-ramo si kumbang jati, kati enda pulang bakudo. Alah lamo denai mananti, kinilah diputa pulau video ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa hamparan, awan berjalan tanpa kaki, bulan dan bintang tanpa tali. Kita juga bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan MTQ yang ketiga ini. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, dapat motor minta mobil, dapat mobil minta pesawat, dapat pesawat ya terbang deh. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya adalah, barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, sepatutnya jualah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bersampulkan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, putra padang pasir. Subuh Senin ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi yang terakhir, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan dan beradab seperti saat sekarang ini. Dari zamannya kuda dan onta hingga zamannya seperti saat sekarang ini Honda dan mobil Avanza. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya dengan judul Milenial Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebelum kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus kenal siapa beliau. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Jadi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Al-Quran.
Karena dalam Al-Quran banyak kisah-kisah para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau adalah khatam an-nabiyyin, akhir para nabi dan akhir para rasul. Yang kedua, kita harus meyakini berita yang beliau bawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki gelar yang sangat epik, yaitu As-Siddiq, yang berarti benar, dan Al-Amin, dapat dipercaya. Yang ketiga, kita mengikuti ajarannya dan menjauhi segala yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya, manusia akan taat terhadap apa yang dicintainya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang telah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia telah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kepada keluarga, dan melebihi cinta kepada manusia. Itulah sebelum kita mengenal Rasulullah, sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum milenial sekalian, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita taat dengan ajaran yang telah diajarkannya. Taat dalam arti keseluruhan, bukan separuh-separuh. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, jika mempunyai rumah tanpa atap, mau atau tidak? Jika panas kepanasan, jika dingin kedinginan, jika hujan kehujanan, tentu saja tidak mau, kan? Jadi rumah itu harus lengkap, ada atapnya, ada dindingnya, ada lantainya. Begitu juga dengan agama Islam, harus lengkap dengan sholatnya, puasanya, sodakohnya, senyumnya yang tidak pilih-pilih. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja, memakai wangi-wangian, memotong kuku di hari Jumat, dan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Itu sebagai contoh bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, marilah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala ajaran-ajarannya. Kita mengikuti sunnahnya, dan marilah kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau telah mengajarkan tentang agama Islam, yang membawa agama Islam ke muka bumi ini. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak oleh beliau. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.